Salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan saya akan membahas kali ini tentang, pasti teman-teman sudah tahu semua. Ini sudah menghebohkan sejak tadi malam, berita dari FIFA setelah Indonesia dicoret, dibatalkan untuk menjadi tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20 yang rencananya akan dimulai pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Sangat disayangkan bahwa upaya keras yang sudah dilakukan oleh Ketua Umum Erick Thohir, juga jaminan yang diberikan oleh Kepala Negara kita, Bapak Presiden Jokowi, yang menjamin bahwa Piala Dunia U20 bisa berlangsung di Indonesia, namun akhirnya semua buyar. FIFA tetap pada pendiriannya, membatalkan dan memindahkan penyelenggara dari Indonesia ke negara lain. Memang belum diputuskan negara mana yang akan menjadi pengganti bagi Indonesia. Karena sebelumnya kan disebut-sebut ada Argentina, ada Peru, dan juga termasuk dengan Qatar. Tapi itu akan diumumkan menyusul oleh FIFA. Erick Thohir sudah menuju ke Doha di Qatar, ya, dan bertemu dengan FIFA, ya, yang paling tidak dengan ketua umumnya juga di sana, Gianni Infantino, dan segala upaya sudah dilakukan, nego-nego tentunya, bagaimana solusi untuk bisa mendapatkan win-win, ya, seperti yang diamanatkan oleh Presiden Jokowi. Dia sudah membawa apa yang diinginkan Presiden Jokowi untuk berbicara dengan Gianni Infantino, ya, panjang lebar pasti berbicara. Semua sudah dikemukakan Erick. Bagaimana keinginan supporter Indonesia, juga tim nasional U23 yang punya kerinduan besar untuk bisa tampil di event yang sangat langka ini, yang tak mungkin lagi akan diadakan di Indonesia kalau itu berlangsung. Tapi semua upaya ini sirna. FIFA tetap kuat karena Indonesia kan ini di bawah anggota FIFA, jadi harus patuh dengan keputusan yang dilakukan oleh FIFA. Gianni Infantino tidak melihat, ya, bahwa walaupun dia sangat dekat, ya, dengan Presiden Jokowi, dekat juga dengan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, tetapi mereka punya prinsip. Standar FIFA jelas sekali. Ya, mereka juga tidak mungkin diatur. Karena hajat ini, Piala Dunia U20 itulah hajat dari FIFA, bukan hajat Indonesia. Indonesia hanya pelaksana, penyelenggara yang menang bidding, ya, hanya bersiap untuk menerima semua peserta, siapapun itu, termasuk Israel yang lolos lewat kualifikasi di zona Eropa ketika mereka melaju ke final dan berhadapan dengan Inggris, sehingga mereka layak lolos dan layak untuk diterima oleh Indonesia. Itu kan kesepakatan bersama ketika kita menjadi tuan rumah dalam bidding tuh sejak Oktober 2019, semua sudah dilakukan sana bahwa kita harus bisa menerima siapapun itu. Kepercayaan yang diberikan FIFA ini yang kita tidak bisa berkomitmen penuh untuk menjaga ini. Sehingga ada keraguan dari FIFA. Apalagi dengan penolakan-penolakan Israel untuk datang ke Indonesia oleh segelintir orang, ya, termasuk dua gubernur, ya, Wayan Koster dari Bali dan Ganjar Pranowo dari PDIP, termasuk dengan PDIP sendiri, PKS, P3. Ini partai-partai yang ada di Indonesia ini yang ikut bersuara menolak kedatangan Israel. Dan pengaruhnya ini besar sekali. Apalagi kalau sudah bicara memojokkan FIFA. Wah, ini bahaya, ya. FIFA ini sebagai organisasi yang besar dalam dunia sepak bola, tentunya akan melihat kalau mereka ini dipojokkan, wah, mereka tetap bersikap juga untuk melihat. Dan tidak mungkin mereka mencoret Israel. Yang ada mereka akan mencoret Indonesia. Dan memang blunder fatal dilakukan bahwa ketika ada rencana undian tanggal 31, ya, Maret di Bali, kemudian ada suara dari Gubernur Bali bahwa Bali menolak. Ini yang awal blunder yang terjadi. Kalau tidak ada penolakan dari Bali, dari Gubernur Wayan Koster ini, dan tetap ada statement Bali siap untuk menggelar undian drawing Piala Dunia, pasti tidak akan berujung seperti ini. Ya,
Piala Dunia itu tetap akan berlangsung. Itu. Tapi dengan penolakan keras ini, ya, FIFA langsung dengan tegas. Tidak ada kompromi lagi, membatalkan itu. Dan dari sini kan sinyalnya sudah ada sebenarnya. Pembatalan itu akan berujung ke pencoretan. Dicopot Indonesia sebagai tuan rumah. Tinggal tunggu waktunya sebenarnya. Dan bomnya itu meledak. Akhirnya FIFA membatalkan semua ini. Sayang sekali, mimpi-mimpi anak-anak muda kita di U23 yang sudah di depan mata, tidak sampai 2 bulan lagi itu akan terjadi. Sekarang mimpi itu sirna. Tidak akan mungkin lagi Indonesia akan menggelar Piala Dunia, event internasional di bawah naungan FIFA. Ini yang blunder. Semua sudah terjadi. Dan tetap saya itu respect dengan perjuangan Erick Thohir. Juga dengan kesungguhan dari Presiden Jokowi. Ini orang-orang yang sudah berjuang besar untuk mensukseskan Indonesia sebagai penyelenggara. Tapi sekarang semua itu tidak bisa lagi kembali ketika ada statement dari FIFA. Israel tetap akan bermain. Tetapi kita dicoret sudah nggak mungkin lagi. Ya. Israel tenang-tenang saja. Karena dimanapun penyelenggaraan itu mereka tetap harus ada. Ya. Dan ini yang saya bilang, kekecewaan besar bagi pendukung ya, tim nasional kita, bagi masyarakat Indonesia, netizen. Itu wajar kalau mereka ungkapkan dengan adanya pembatalan ini. Ya pasti semua akan melihat ke sana bahwa dengan kegagalan ini sepak bola Indonesia boleh dikatakan akan suram. Karena di sana disebut FIFA akan memberikan sanksi, nanti menyusul. Sanksi apa itu? Ya pasti mungkin ada sanksi-sanksi yang bisa saja memberatkan, bisa juga tidak. Tapi efek dari penolakan FIFA ini, ya, itu juga mungkin terjadi, mereka lihat dari kasus Kanjuruhan juga pada Oktober tahun lalu. Ya. Ketika ini tidak bisa ditangani dengan baik, ya, dan ini bisa berujung bahaya dengan adanya Israel, walaupun ada jaminan mungkin dari pemerintah. Dan ini jadi dengan Israel tetap datang, itu yang bahaya. FIFA melihat di sini. Mereka mengantisipasi jangan sampai terjadi kasus seperti ini. Karena mereka bertolak dari hal Kanjuruhan ini. Tetapi FIFA masih tetap untuk membantu Indonesia. Walaupun mereka sudah mencabut penyelenggaraan Piala Dunia U20, tapi mereka tetap akan membantu. Itu statement dari FIFA. Ya. Di dalam program transformasi sepak bola Indonesia, ya, mulai dari kasus Kanjuruhan sampai ke depan, mereka tetap akan memperhatikan. Tetapi apapun itu, gawe Piala Dunia ini yang sebenarnya harus diselamatkan, ya, oleh kita semua. Tetapi dengan kegaduhan yang ada, tentunya ini yang harus cari siapa akhirnya yang bertanggung jawab. Ini secara moral, tentunya orang-orang ini yang bersuara keras harus merasa ikut bertanggung jawab dengan kegagalan ini. Ya. Kapan lagi anak-anak kita, pemain-pemain muda yang begitu merindukan untuk tampil di Piala Dunia ini, akan mendapatkan kesempatan yang sama kalau Piala Dunia ini berlangsung? Sudah nggak ada. Makanya apa yang digaungkan oleh Hoki Caraka, salah satu striker tim nasional U23, bahwa dia sangat prihatin, sangat kecewa, dan menuduh orang-orang ini mematikan asa mereka, masa depan mereka. Itu wajar, pantas. Karena pasti kegeraman dari mereka, bukan cuma Hoki, tapi seluruh punggawa di U23 yang sudah berlelah. Ya, mereka tentunya bersiap dengan konsentrasi penuh. Akhirnya semua itu buyar begitu saja. Bagaimana persiapan menuju ke Korea untuk berlatih selama mungkin 1 bulan menghadapi Piala Dunia U23 ini, U20 ini. Itu tidak bisa berlangsung lagi. Dan dengan adanya pencoretan ini, bahwa ke depan kita tidak tahu bagaimana perjalanan sepak bola kita. Ya. Karena FIFA kan sudah melihat di sini. Bukan karena pencoretan ini saja, mereka juga akan melihat sanksi-sanksi apa yang akan dilakukan terhadap Indonesia.
nggak ada satu orang pun yang bisa ya meluluhkan ya, bagaimana keputusan FIFA ini. Erik itu sudah berjuang, kan sudah berbicara langsung. Bagaimana supporter juga yang begitu kuat untuk menjadikan Piala Dunia ini harus terjadi di Indonesia. Tapi apa daya, semua upaya Erik dimentahkan oleh FIFA. FIFA punya kedaulatan yang sangat tinggi. Ya, untuk tidak boleh sekali lagi mereka diatur di sini, dan mereka tentunya melihat ke depan untuk menyelamatkan juga peserta yang ada di bawah naungan mereka. Itu yang saya bilang tadi. Ini adalah gawenya FIFA, Piala Dunia. Kita hanya penyelenggara. Dan kita tidak bisa menolak sebuah tim yang lolos dari gawe mereka. Karena ini semua ya, bukan Indonesia yang mendatangkan. Bukan Indonesia yang mengundang. FIFA lah. Semua di bawah FIFA, di bawah aturan FIFA. Lewat kualifikasi-kualifikasi. Dari zona Asia, zona Eropa, zona Afrika, zona Amerika Selatan, Amerika Tengah dan Utara, Karibia sana, Oceania, semua ini bersatu dalam 24 tim yang kemudian lolos ke Indonesia. Semua di bawah naungan FIFA. FIFA bertanggung jawab penuh terhadap apa yang mereka lakukan ini. Piala Dunia U20. Makanya saya bilang tadi, ini hajat mereka. Kalau mereka diganggu, ya mereka akan istilahnya akan mengatakan, ya, bagaimana ini? Mungkin siapa Anda? Dan ini yang terjadi. Dan saya memang sangat sedih ya mendengar berita tadi malam itu. Tidak bisa. Rencana pada jam 11 itu ingin membuat konten juga, tapi akhirnya tidak fokus dan harus saat ini membuat konten karena itu. Seperti shock mendengarkan berita yang datang ini. Ini seperti petir yang datang di siang hari bolong. Ya. Menyambar. Tidak bisa berkata-kata lagi apa ya, yang harus kita lakukan. Karena sudah selesai dengan pembatalan ini. Nggak ada lagi. Itu saya bilang. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Dengan kegagalan ini. Semua upaya sudah dilakukan. Ini kasihan ini. Padahal kalau ajang ini berlangsung, banyak keuntungan-keuntungan yang dimiliki oleh Indonesia. Juga roda perekonomian akan berputar dengan sangat baik. Mereka yang bisa mungkin berjualan, asongan-asongan ini bisa mendapatkan keuntungan. Banyak ya. Tetapi sekarang yang adalah kerugian-kerugian yang kita alami. Persiapannya sudah begitu matang. Dana yang sudah keluar tentunya di bagaimana renovasi di 6 stadion yang akan menjadi tempat pertandingan. Kan ini tidak sedikit uang yang sudah keluar. Delegasi FIFA sudah datang. Bahkan pemotong rumput untuk membuat lapangan itu lebih baik dan bagus untuk dimainkan oleh semua peserta itu sudah datang. Semua pelaksana sudah boleh dikatakan 90% oke. Ya. Tapi semua upaya ini akhirnya mau dibilang apa lagi? Dengan kita tidak menjadi tuan rumah. Sudah tidak bisa menjadi tuan rumah, ya, terus sesalkan di belakang, bukan di depan. Israel itu tersenyum, ya, karena mereka tetap akan bermain. Terus saya katakan tadi kan, tidak di Indonesia, dimanapun mereka akan tetap hadir. Nah dengan seperti ini, tentunya ke depan, nah kita hanya berharap-harap cemas. Apa yang akan terjadi dengan dunia sepak bola kita? Banyak orang juga bisa mengatakan bahwa ini bisa suram. Ya. Sepak bola kita akan kena hukuman-hukuman. Bisa saja, kita belum tahu proses yang terjadi. Tapi kita harus menerima. Kemarin di video saya, di konten saya sudah katakan. Apapun ini, Presiden sudah mengatakan oke semuanya. Tapi kita harus siap untuk mendapatkan berita terburuk. Itu dalam video saya kemarin. Dan ternyata berita terburuk itu. Ya, makanya harus siap memang untuk bisa mendapatkan itu. Walaupun semua juga akan tanda kutip seakan tidak siap juga kan. Tapi mau bilang bagaimana? Ini bom sudah meledak. Dan tidak bisa ditarik lagi untuk bisa mengatakan ada nego lagi. Cukup ketika Erik datang ke sana dan harus balik ke Indonesia dengan hasil sia-sia.
Saya memang sedih, Anda semua sebagai penggemar sepak bola pasti sedih juga. Tidak tahu lagi, berbagai umpatan-umpatan kekesalan pasti akan muncul. Tentunya ditujukan kepada orang-orang ini yang tadinya ikut bertanggung jawab, dirasakan ikut bertanggung jawab dengan kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah. Karena kan efek dari ini, dampaknya ini luar biasa. Kita tunggu aja. Ya, ini baru sehari, tapi beberapa hari ke depan, jika ada statement FIFA lagi, karena rencananya itu mungkin FIFA akan bertemu lagi, Erik akan bertemu lagi untuk bisa membicarakan hal-hal apa ke depan nanti. Itu dalam statement yang ada kan. Tapi kita berharap jangan ada sanksi-sanksi lagi yang lebih memberatkan. Walaupun saya bilang tadi ini seperti agak suram, tapi ini harapan saya. Semoga Indonesia ini terbebas. Ya. Karena toh yang mencoret ini adalah FIFA. Ya. Namun semua kita akan tunggu kabar ke depannya. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Untuk saya membicarakan lagi nanti di next video tentang hal-hal yang lain. Buntut dari pencoretan Indonesia sebagai tuan rumah. Oke. Ciao.